al-uluhiyah, atau juga mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari ajaran Allah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari kenabian Nabi, dan khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam al-kufrul akbar. Jadi saya ulangi, mengingkari kekuasaan Allah. Misalnya ada peristiwa kehidupan, ada peristiwa kematian. Dia tidak meyakini bahwa yang menghidupkan orang atau mematikan orang itu adalah Allah. Betul orang itu sakit, ya. Tapi sakit bukanlah zat yang mematikan orang. Betul orang-orang yang runtuh dengan pembangunan yang tinggi di Palestina itu riskan untuk mengalami kematian. Tapi keruntuhan itu bukanlah zat yang menghidupkan atau yang mematikan. Kita masih melihat ada bayi-bayi sangat kecil, itu justru di bawah reruntuhan masih hidup. Sementara orang yang sesungguhnya secara fisik bisa menjaga dirinya malah meninggal dunia. Jadi kalau sudah namanya kehidupan dan kematian, itu otoritasnya, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mengucapkan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kematian, ketiadaan. Dulu kita tiada. Wal hayat, dan menciptakan kehidupan. Nah, yang seperti ini tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Walaupun ketika seseorang mati atau meninggal dunia, ada peristiwa yang mengiringi, sakit, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. Tapi tidak boleh menisbatkan bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah makhluk. Kalau meyakini bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah makhluk, maka keimanan kita, penghambaan diri di hadapan Allah itu cedera. Karena itu, saudara sekalian, kalau kita menghadapi musibah, salah satu doa yang diajarkan, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam
semesta. Allah menciptakan langit dan bumi. Maka konsekuensinya ialah kita harus mempertuhankan Allah. Iyyaka na'budu, hanya dan semata kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan semata kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Boleh kita mengambil asbab, sebab-sebab kesehatan boleh. Kita berobat ke dokter. Sekarang musim hujan, ini suara terganggu. Lupa tadi minum obat sebelum itu. Tapi tidak demam, hanya tenggorokan. Jadi kita boleh minum dekosin, boleh lah. Apalah obat-obat. Hanya ingat tadi sebelum kesini minum susu dan madu. Hanya ingat itu, lupa minum obat. Itu tidak menyebabkan penghambaan diri kita kepada Allah cedera. Itu mengambil asbab, termasuk juga yang disyariatkan. Misalnya yang disyariatkan oleh Allah, kita mengambil air, lalu air seperti yang dicontohkan oleh Nabi itu dibacakan Al-Fatihah atau beberapa ayat dari Al-Quran, lalu air itu diminum. Ini namanya ruqyah. Ruqyah bahasa kita jampi, tapi jampi yang diajarkan oleh Allah. Tidak harus orang lain. Ibu-ibu punya cucu, boleh enggak? Ambil air, dibacakan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, boleh diminumkan, boleh juga dimandikan. Karena itu ada tuntunan, ada tuntunan. Tetapi kalau ibu pergi mencari kesembuhan ke Laut Selatan, membawa kepala kerbau, lalu memohon keselamatan dari penjaga Laut Selatan, nah ini bermasalah. Belum pernah ketemu Ratu Laut Selatan kok sudah dikasih kepala kerbau, belum dimasak lagi. Ibu-ibu diberikan kepala kerbau, kepala kambing, belum dimasak, suruh makan saja tidak mau. Masa Tuhan dikasih daging mentah? Jadi harus hati-hati. Ya. Atau kemudian minta pertolongan ke dukun. Dukun kadang mulutnya juga begitu, baca mantra, baca jampi, tetapi maknanya tidak jelas. Maknanya tidak pernah diajarkan oleh agama kita. Itu pun juga bermasalah. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang datang ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkan oleh si dukun tadi, maka dia telah ingkar terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut mengingkari. Kufurnya itu akbar. Allah menyatakan dan Nabi menyatakan, Muhammad
wasallam itu adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata ada orang yang beriman. Ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, yang seperti ini membuat rusak tauhid dan akidah. Di Jakarta dulu orang Makassar namanya Lia Eden. Lia Eden mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril. Bahkan menurut penuturannya dia bermesra-mesraan dengan Jibril. Ini Lia Eden membawa ajaran, dia mengaku nabi, membawa ajarannya itu salamullah. Ya. Ini Lia Eden. Kemudian dulu ada namanya Musaddiq. Yang satu ngaku nabi, yang satu ngaku sebagai malaikat Jibril. Kedua-duanya ditahan oleh Mabes Polri. Lalu ditanya, apakah Musaddiq pernah ketemu Lia Eden? Dia bilang nggak pernah. Kok bisa satu nabi satu malaikat nggak pernah ketemu? Tapi orang banyak percaya. Di Indonesia ini banyak sekali aliran-aliran yang aneh. Banyak yang percaya. Syariat Islam, dari sholat kita ada tata cara, bersyahadat ada tata cara, berbisnis jual beli ada tata cara, nikah ada tata cara, semua ada tata cara. Nah sekarang ada lagi aliran ini, Ustaz Laziman mesti paham betul. Ajaran milah berakhir atau Hanafiyah Ustaz ya. Dia mencampur adukan antara ada ajaran Islam diambil, Kristen diambil, Katolik diambil, semua Yahudi diambil, dijadikan gaduh-gaduh. Ada juga banyak pengikutnya aliran yang seperti itu. Jadi mengingkari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga bisa membatalkan keislaman kita. Apa contohnya? Kata Al-Quran, khamr itu haram. Lalu ada yang mengatakan, oh enggak haram, boleh. Nah ini berbahaya. Al-Quran mengatakan, jangan kalian dekati zina. Karena zina jalan kehidupan yang paling buruk, fahisyah, kerusakan yang sangat merusak, dan jalan hidup yang paling buruk. Tiba-tiba ada orang mengatakan